Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Di video yang ketiga, pertemuan ketiga, kita masih bahas badan usaha, tapi sekarang yang kita bahas adalah koperasi. Bentuk yang ketiga tadi. Nanti yang keempat kita bahas tentang BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Nah, koperasi ini anak-anak yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dasarnya pasal 33 ayat 1 UUD 45. Kemudian dasarnya lagi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang berdasarkan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Ajasnya ajas kekeluargaan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, anak-anak. Jadi koperasi merupakan bagian dari tatanan susunan ekonomi, bahwa koperasi menjadi pilar penopang proses pembangunan ekonomi melalui kegiatan usahanya. Jadi, tapi masalahnya koperasi ini kalah bersaing dengan BUMN, BUMD, BUMS. Nah, mungkin karena salah kelola atau pengelolanya belum profesional, anak-anak. Modal koperasi itu terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri, nah, koperasi ini berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Jadi kalau simpanan pokok ini, kalau kalian nanti masuk jadi anggota koperasi ini, bayarnya sekali selama jadi anggota. Istilahnya itu uang pangkalnya, anak-anak. Kalau simpanan wajib nanti kalian bayarnya biasanya tiap bulan. Yang kedua, modal pinjaman dari koperasi. Nah, itu tadi koperasi itu bisa pinjam lewat bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, sekarang kita bicara ke prinsip koperasi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Nah, prinsipnya koperasi itu keanggotanya bersifat sukarela dan terbuka, nggak ada paksaan. Pengelolanya dilakukan secara demokratis. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besar jasa usaha anggota. Jadi tiap anggota itu nanti akhir tahun pembagian sisa hasil usaha atau laba, kalau koperasi itu istilahnya SHU, anak-anak ya, itu tiap anggota nanti beda itu ya, tergantung besarnya jasa usaha anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal, kemandirian, pendidikan koperasi, kerjasama antar koperasi. Nah, kemudian kelebihannya koperasi itu apa? Ada 3 situ. Kegiatan koperasi lebih mengutamakan kepentingan anggota. Untuk menjadi anggota koperasi tidak dengan paksaan. Yang ketiga, SHU yang dibagikan koperasi sebanding dengan jasa yang dilakukan masing-masing anggota. Ada kelebihan, biasanya ada kekurangannya, anak-anak. Yang pertama, mempunyai keterbatasan baik dari sumber daya manusia maupun modal. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari anggota koperasi. Yang ketiga, koperasi sulit bersaing dengan badan usaha yang lain. Nah, kenapa seperti ini? Misalnya kalau kalian jadi anggota koperasi, koperasi itu punya simpan pinjam, punya koperasi toko, ya. Tapi misalnya kalau simpan pinjam, kalian nggak pernah pinjam ke koperasi. Kalau koperasi punya toko, kalian milih membeli di tempat yang lain. Nah, itu kalau kesadarannya orang kalau sudah tahu punya koperasi, ya koperasi sudah menyediakan, ya belilah di koperasi. Kalau mau pinjam uang, ya pinjamlah uang di koperasi, nggak usah di bank, nggak usah di tempat lain.
Nah, kalau anggotanya sadar diri seperti itu mungkin koperasi nanti bisa menutupi kekurangannya anak-anak. Yang D atau keempat, peran penting koperasi dalam memajukan perekonomian. Ada 4 di situ ya. Yang pertama, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi rakyat. Yang kedua, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, secara aktif turut dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Nah, sebenarnya kalau mau lebih rinci anak-anak itu ada cara menghitung SHU, tapi di buku kalian tidak ada, cuma kalian dikenalkan tentang koperasi. Karena kalau pembelajarannya sudah tidak daring lagi, sudah luring, mungkin kalau kita ketemu di kelas Pak Bagio nerangkan cara menghitung SHU koperasi. Nah, sekarang kita bicara badan yang keempat ya, badan usaha milik swasta. Jadi kalau namanya milik swasta ini milik masyarakat ya. Jadi milik swasta yang pertama bisa perusahaan perseorangan yang paling banyak itu anak-anak. Adalah badan usaha yang dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko. Nah, jadi kalau cirinya perusahaan perorangan didirikan dengan modal dan prakarsa sendiri. Pemilik badan usaha adalah perseorangan. Jalannya badan usaha bergantung pada kebijakan perseorangan. Keuntungan, kerugian ditanggung sendiri. Nah, kelebihannya anak-anak, kalau badan usaha yang milik perorangan ini, pemilik menerima seluruh keuntungan yang diperoleh. Pemilik bebas mengelola sendiri. Persyaratan izin lebih mudah. Manajemennya sederhana. Ngambil keputusan bisa lebih cepat. Rahasia perusahaan terjamin. Tapi memang tidak semua badan usaha sempurna, ada kekurangannya. Nah, kekurangannya ini kelangsungan usaha kurang terjamin. Karena seandainya kalau pemiliknya meninggal dunia, nggak ada penggantinya, nggak ada pewarisnya, ya tutup usahanya. Yang kedua, resiko kerugian dan utang-utang yang terjadi pada pihak luar ditanggung sendiri dengan jaminan kekayaan pribadi. Bisa rumahnya, bisa tanahnya, bisa mobilnya pribadi. Nah, yang ketiga, sumber modal terbatas hanya pada pendirian karena ia seorang pemilik tunggal anak-anak. Jelas ya, kita lanjut. Tadi perorangan, yang kedua firma. Adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan satu nama. Nah, mungkin contohnya firma jasa hukum ya, Dewa dan Dewi, LBH, Lembaga Bantuan gabungan dua nama ini. Nah, dalam firma ini, dalam keanggotaan setiap anggota berhak menjadi pemimpin. Tidak boleh memasukkan anggota baru kecuali atas persetujuan anggota lain. Anggotanya tidak bisa dipindah tangankan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup. Apabila kekayaan perusahaan tidak cukup, kalau nutupi utang diambil dari kekayaan pribadi anggotanya. Sekutu anggota yang tidak memasukkan modal tetapi hanya tenaga kerja saja akan memperoleh bagian laba atau rugi sama dengan sekutu anggota yang memasukkan modal terkecil. Tergantung akte pendiriannya, anak-anak. Nah, kelebihan firma manajemennya lebih besar dari perorangan tadi ya. Pendiriannya juga relatif mudah,
kelangsungan perusahaan lebih terjamin dibanding perorangan. Pengumpulan modal dapat diperoleh lebih besar. Resiko lebih ringan karena ditanggung bersama anak-anak. Nah, kelemahannya yang firma ini, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Kalau punya utang, kekayaan pribadi ikut anak-anak. Yang kedua, kesulitan dalam pengaturan kepengurusan karena semua pemilik dapat mengatur jalannya perusahaan. Yang ketiga, kesalahan seorang sekutu anggota mengakibatkan kerugian bagi firma harus ditanggung bersama. Pengambilan keputusan akan sulit karena harus kesepakatan pemilik lainnya. Nah, nanti kita bahas yang berikutnya tentang persekutuan komanditer atau CV. Terima kasih, silakan dicatat kalau ada yang penting. Silakan ditanya lewat grup WA kalau ada yang tidak dimengerti. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.